di Indonesia sepekan. Hari ini kembali lagi Smart Listener di mana saja berada di seluruh jaringan Smart FM Network di seluruh Indonesia. Kami menyapa Anda yang ada di Makassar tentunya Smart Listeners, kemudian Anda yang ada di Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian kita ke wilayah Sumatera. Di sana ada teman-teman ataupun smart listener yang sedang mendengarkan siaran ini langsung dari Makassar. Apa kabar untuk Anda smart listener yang ada di Palembang, kemudian di Pekanbaru sampai ke ujung Medan. Kita masuk ke wilayah Jawa untuk Anda smart listener yang ada di Yogyakarta. Apa kabar? Semoga tetap sehat tentunya. Dan juga untuk Anda smart listener yang ada di Jakarta ya. Kita kembali melakukan siaran Indonesia sepekan. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 dan kita kembali menyiarkan secara langsung dari mezanin lobi Hotel Golden Tulip Essential Makassar yang berada di pusat kota Makassar tentunya, yang bisa menjadi pilihan Anda untuk berlibur ataupun staycation mungkin di kota Makassar di hotel yang letaknya berada di salah satu jalan protokol yang cukup strategis untuk menjadi pilihan Anda menghabiskan liburan akhir pekan ataupun untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan bisnis tentunya ke kota Makassar. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Saya Silvana Roslin akan mengawali ataupun akan bersama Anda dalam perbincangan di pagi hari ini dan di hari Sabtu yang cerah sepertinya di kota Makassar, karena biasanya cuacanya suka berganti-ganti nih, pagi cerah kemudian tiba-tiba hujan, mendung, sehingga kami kembali mengingatkan untuk Anda semuanya yang mendengarkan siaran ini ataupun menyaksikannya secara langsung melalui YouTube streaming di Smart FM Makassar maupun Jakarta, silahkan Anda tetap harus menjaga protokol kesehatan tentunya. Jangan lupa yang belum vaksin harus segera vaksin ya. Kalau sudah vaksin 1-2 bisa langsung disusul dengan booster ya, biar semakin kuat untuk menghalau virus-virus yang masuk tentunya. Baik, kami senang sekali karena di pagi ini meskipun weekend banyak agenda, banyak acara, tentu dari Smart FM Network mengucapkan terima kasih banyak ya untuk semua narasumber yang harus juga memilah-milah nih harus ke mana di weekend ini, tapi tetap tugas menjadi prioritas ya. Saya langsung saja menyapa karena tema kita, tema kita hari ini adalah berbicara mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia, yang nantinya akan disebut dengan BBI BWI. Ini sudah diluncurkan Smart Listener sejak tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu upaya untuk membantu produk-produk UKM, UMKM lokal yang seperti kita tahu bersama selama 2 tahun ini yang sangat terimbas ya dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Wisata dan juga produk-produk UMKM lokal. Jadi nanti ke depannya ini tidak akan hanya berbicara produk kuliner ya, pasti itu akan makan makanan Indonesia ya kalau kemanapun berada, apalagi di kota Makassar. Tapi juga produk-produk lain ya, misalnya itu akan didorong juga mungkin ada handphone ya, yang buatan Indonesia atau sepatu buatan Indonesia, buatan produk dalam negeri. Nah untuk itu di hari ini kita akan membahas mengenai tema di tahun 2022 ini adalah perkuat inisiasi nyata melakukan inovasi untuk pemulihan ekonomi, recover together, recover stronger ya. Dan Bank Indonesia sebagai movement leader ya di setiap daerah yang akan menggerakkan dan bersinergi melakukan terus sosialisasi kepada masyarakat, menggandeng seluruh mitra usaha stakeholder ya untuk bersama-sama melakukan ataupun membangkitkan semangat cinta produk dalam negeri sendiri. Dan untuk itu saya langsung saja menyapa dengan sangat bersemangat, berterima kasih banyak untuk tim dari Bank Indonesia, dan hari ini hadir bersama kami adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Rudi B. Wijanarko. Assalamualaikum Pak Rudi, selamat pagi.
Waalaikumsalam. Selamat pagi Smart Listener semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Sehat sehat dan semua. semangat. Harusnya Pak Rudi ini ngikut gowes ya dalam rangka ini juga kan ya Pak ya. Ini ada banyak rangkaian acaranya yang dilakukan. Nanti Pak Rudi akan cerita banyak seperti apa untuk BBI BWI di tahun 2022 ini, dan seremoninya kapan, kenapa Makassar menjadi tokohnya ya di sini, pilot projectnya ya tuan rumah ya, oke, tuan rumah untuk BBI BWI 2022 ini. Dan kemudian juga saya akan menyapa yang paling cantik selain saya yang paling cantik di antara kita semuanya ini adalah Ibu Herlina Pakiding. Beliau adalah analis kebijakan ekonomi makro Biro Ekbank Pemprov Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang, kedengaran ya? Ya, Selamat kedengaran. pagi menjelang siang para pendengar Smart Smart FM. FM. Saya Herlina dari Biro Ekonomi. Ya, ini dari Maros ya, Pak, Bu ya? Iya, dari Maros, dari acara GOES, acara OJK dalam Iya. rangkaian acara ini Yang sama juga, juga ya. Bangga Oke, Buatan iya, Indonesia. Iya. Maros itu kurang lebih berapa kilometer ya dari kota Makassar, tapi Ibu Herlina 14. 18. Oh, 18 ya. Jadi 18 18 kilo loh. Iya. Jadi acaranya sementara berlangsung, kita datang untuk Smart FM. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Lina ya. Beliau bisa tentu kami sangat mengapresiasi untuk upaya dan waktunya bisa hadir di tempat ini di lobi mezanin Hotel Golden Tulip Esensial Makassar. Selanjutnya ini kawan lama Smart FM Makassar juga ya. Terima kasih Pak Bahrul Ulul Ilham. Assalamualaikum. Beliau adalah Wakil Ketua Apindo Sulsel dan juga konsultan PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk UKM ya di Sulawesi Selatan. PLUT ini sudah cukup lama berada dan itu berada langsung di bawah naungan Kementerian Koperasi. Begitu ya Pak Bahrul. Assalamualaikum, terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan bicara lebih banyak tentunya dengan beliau. Dan kami juga menghadirkan perwakilan dari millennials ya, orang muda di Kota Makassar yang kalau berbicara mengenai digitalisasi marketing UMKM yang menjadi salah satu target ataupun fokus kerja dari BBI BWI ini, beliau ini adalah salah satu yang sudah cukup banyak mendampingi UKM, UMKM ya tentunya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan dalam bagaimana mendigitalisasi usaha-usaha dari para kalangan UMKM, dan tergabung dalam satu kelompok yang begitu konsen. Tentunya Smart Listener Anda mengetahui dengan jelas ada yang namanya Tangan di Atas ya, komunitas Tangan di Atas. PD. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. pagi-pagi Ahmad sudah kesini ya? Enggak juga. Terima kasih ya. Nanti dari Ahmad ini kita pengen mendengarkan ya sebenarnya yang selama ini sudah dilakukan itu seperti apa. Terus tantangannya di lapangan gimana sih ketika melakukan upaya-upaya digitalisasi marketing kepada kalangan UMKM. Karena Ahmad ini juga berprofesi sebagai digital marketer ya di salah satu usaha food and beverage yang ada di Makassar, yang itu dimulainya juga dari usaha rumah-rumah ya. Betul, Pak. Yang dari kalangan anak muda, kita pernah ngundang kok bosnya juga waktu itu sharing, discuss dengan Smart FM tentang usaha tersebut ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan Smart Listener, saya juga menyampaikan kepada Anda siaran ini sekali lagi bisa didengarkan di seluruh jaringan Smart FM di 10 kota di Indonesia, dan juga Anda bisa menyaksikannya melalui live streaming Smart FM Makassar ya, dan nantinya siaran tundanya untuk Anda yang mungkin agak ketinggalan di perbincangan ini bisa Anda dengarkan lagi di besok hari Minggu jam 4 sore atau jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Oke. Saya akan memulai dari Pak Rudi ya, Pak Rudi Baby Janarko. Beliau adalah Deputi Perwakilan Kepala Bank Indonesia ya. Pak Rudi bisa cerita dulu deh tentang Gernas ini, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia, nggak perlu keluar negeri ya Pak ya. Oke, untuk sejak tahun 2020 sampai 2022 dan Makassar menjadi tuan rumah untuk tahun ini, apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini Pak? Atau cerita dulu apa sih sebenarnya Gernas ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak
Ana ya. Selamat pagi pendengar smart listener ya dimanapun berada. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Wisata Indonesia ini di-announce oleh Presiden kita ya, 14 Mei tahun 2020 yang lalu ini ya. Nah, ini gerakan ini dimaksudkan agar kita semua ya, masyarakat Indonesia ini bisa bangga ya, bisa cinta produk-produk dalam negeri ya, khususnya nih produk-produk UMKM lokal ya. Nah, siapa lagi nih akan menghormati atau ini kalau tidak bangsa sendiri ya. Nah, jadi kita melalui gerakan ini telah melakukan berbagai kegiatan. Nah, ini di bulan Maret ini Mbak Ana kita mendapat kehormatan nih menjadi tuan rumah gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Wisata Indonesia ya. Jadi di bulan Maret ini Makassar sebagai tuan rumah, kemudian Bank Indonesia sebagai movement manajernya gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan Pemda, tentu saja Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar dan instansi-instansi terkait ya. Ini menyelenggarakan secara bersama berbagai event di sini. Nah, ini merupakan satu wujud nyata ya dari kami dan bersama stakeholder terkait ya untuk segera membantu pemulihan ekonomi nasional juga gitu ya. Ya seperti Mbak Ana tadi ketahui, kita UMKM ini kan tulang punggung di Indonesia ini ya. Jadi kita di Indonesia ini ada 64,2 juta pengusaha UMKM dan itu outputnya itu adalah 61% dari PDRB kita. Dan yang lebih hebat lagi, 97% dari tenaga kerja itu terserap di UMKM. Jadi memang UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, jadi gerakan Bangga Buatan Indonesia ini dimaksudkan juga untuk bisa ya memajukan produk-produk UMKM sehingga kita bisa lebih maju UMKM-nya. Kemudian produk-produknya juga bisa tersebar luas gitu ya, dan tentu saja ya nanti dampaknya perekonomian ini akan semakin bagus gitu ya. Nah, mempercepat juga pemulihan ekonomi nasional gitu bisa bergerak. Nah, untuk gerakan Bangga Buatan Indonesia di Makassar ini mungkin bisa saya sekalian jelaskan ya rangkaian kegiatannya ini karena cukup banyak rangkaian kegiatannya. Jadi puncaknya nanti akan diselebrasi di tanggal 24 sampai 27 Maret ini. 24 sampai 27 Maret ini. Nah, tapi sebelum 24 Februari, mohon maaf. 24 sampai 27 Februari ini. Nah, ini akan didahului oleh serangkaian event ya. Nah, kemarin itu teman-teman juga mungkin dari UMKM kemarin juga sudah bersama-sama tanggal 14 sampai 16 kemarin dilakukan onboarding UMKM. Ini jadi adalah pelatihan buat UMKM, capacity building ya buat UMKM gitu, bagaimana UMKM bisa berproduksi dengan baik gitu, bisa termasuk juga digitalisasi Bu anak UMKM ya terkait supaya bisa masuk di platform e-commerce dan bisa melakukan transaksi pembayarannya secara digital gitu di sana. Nah, ini diikuti oleh 330 UMKM di Makassar ya. Nah, tapi ini juga paralel Mbak, jadi bukan hanya Makassar aja nih, walaupun kita ini sebagai tuan rumah, tapi ini secara paralel semua di seluruh Indonesia melakukan kegiatan yang sama ini UMKM, onboarding UMKM ini. Nah, kemudian juga ada dilakukan kurasi UMKM, kemarin mungkin nanti Pak Bahrul juga bisa menjelaskan lebih lanjut ya, kurasi UMKM artinya pemilihan UMKM unggulan nantinya yang akan disekolahkan lah istilahnya gitu supaya bisa go nasional bahkan global ya gitu nantinya ke depan gitu. Nah, kemudian juga hari ini nih harusnya nih tadi kami juga harusnya sama kayak Bu Herlina nih tadi kita juga harusnya sepedaan di Goa di pagi ya. Jadi jadi ada 4 lokasi Bu Herlina. Jadi dalam rangka gerakan Bangga Wisata Indonesia ini kami juga ingin masyarakat Indonesia juga mencintai lokasi wisata kita nih. Nah, Sulsel ini ternyata kaya akan tempat-tempat wisata ya. Nah, kami mencoba istilahnya mempromosikan di 4 lokasi, yaitu ada di Toraja, kemudian di Bulukumba, nah terus kemudian tadi di Maros dan di Goa. Nah, kalau Maros tadi dengan OJK ya. Nah, kalau di Goa, Bulukumba dan Toraja oleh Bank Indonesia. Nah, tadi pagi harusnya kami sepedaan ini, tapi karena acaranya barengan beberapa lama, jadi kita bagi-bagi tugas nih Bu. Jadi saya ikut untuk yang talkshow ini. Nah, kemudian pada puncaknya nanti tanggal 24 Februari ya.
24 Februari akan diadakan opening ceremony. Opening ceremony perayaan Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia yang nanti akan dihadiri oleh Kemenko Marves. Mungkin insya Allah Pak Luhut nih nanti akan datang ke sini gitu ya. Nah, nanti akan meresmikan berbagai hal ya. Jadi di acara itu pertama nanti akan ada fashion show nih, 1000 desain baju bodo di sana ya. Jadi nanti bagi teman-teman ibu-ibu remaja putri ya yang senang fashion ya, itu nanti ada peragaan fashion 1000 kreasi baju bodo. Nah, kemudian di acara tersebut juga nanti ada selebrasi ya onboarding 1000 UMKM. Jadi tadi kalau di Makassar aja kan 330 nih. Nah, kita seluruh Indonesia itu kurang lebih ada 1370 UMKM nanti yang onboarding itu. Jadi kita selebrasi di Makassar ini. Nah, kemudian juga kita dalam rangka mengenalkan produk-produk Indonesia dan wisata Indonesia ini kepada anak-anak penerus, generasi penerus lah. Nah, kita juga ada gerakan kampanye zilenial, Bu Ana. Zilenial nih, jadi di bawah milenial nih ya. Zilenial ini buat anak-anak ya SD SMP lah ya gitu ya. Nah, supaya juga bangga mulai menyintai produk-produk Indonesia, bangga dengan tempat-tempat wisata gitu ya di Indonesia ini. Nah, kemudian juga nanti ada program bantuan sosial Bank Indonesia ya, untuk memperkuat wisata di Sulawesi Selatan ini. Nah, kemudian di rangkaian 24 sampai dengan 27 itu ada juga berbagai kegiatan. Yang utamanya nanti ada showcasing UMKM, Bu Ana. Jadi ini jangan kemana-mana nih, tanggal 24 sampai 27 ya. Nanti ada pameran produk UMKM di Nipah Mall, sama di Trans Mall dan di bandara. Di bandara, dan jadi 3 tempat itu nanti ada pameran produk-produk UMKM. Ya tentu saja kami bekerja sama dengan perbankan ya dan provider e-commerce gitu ya. Nanti pasti banyak itu tuh istilahnya ada diskon, ada tawaran untuk pembelian dengan digital gitu ya, ada program-program yang menarik lah buat warga masyarakat di Makassar ini. Nah, kemudian juga kami nanti di acara tersebut juga ada acara festival kuliner, Bu. Nah, ini festival kuliner ini menarik ya. Menarik nih ya kan. Saya sendiri juga di Makassar cuma penasaran juga nih, kira-kira kuliner Makassar apa aja sih yang saya belum cobain gitu ya. Nah, nanti mungkin itu jadi perlu bagi teman-teman juga yang penasaran gitu ya dengan kuliner Makassar seperti apa. Nah, itu bisa juga itu nanti hadir di sana di acara festival kuliner. Nah, kemudian juga nanti kami akan mengundang selebgram ya yang mempunyai followers banyak nih untuk melakukan vitessing nih ya tadi ya terhadap produk UMKM, terhadap makanan UMKM tadi ya, kuliner UMKM gitu ya, dan menceritakan pengalamannya, experience-nya gitu ya, supaya teman-teman semua, pendengar semua juga tahu nih produk-produk di Makassar ini, kuliner di Makassar ini apa saja sih yang istilahnya yang baik bagus gitu ya. Nah, kurang lebih itu Bu Ana nih rangkaiannya yang kami ini. Maksudnya ya tadi ya supaya produk-produk UMKM ini khususnya di Makassar lokal ini bisa terus berkarya, berinovasi di era pandemi ini. Ya, nanti dilanjutkan lagi ya Pak Rudi. Yang jelas untuk tanggal 24 Februari celebrating and harvesting ya ceremony itu seluruh Indonesia juga ya dilakukan pada tanggal yang sama. Seluruh Indonesia aja. Oke, seluruh Indonesia. Nanti kita sambung lagi nih Pak Rudi ya. Smart Listener sudah tersambung kembali untuk Anda di seluruh Indonesia yang sedang mendengarkan Indonesia Sepekan, dan kali ini disiarkan langsung dari lobi Hotel Golden Tulip Essential Makassar, tepatnya berada di lobi Mezzanine ya. Hotelnya berada di tengah kota Makassar seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan kita sedang membahas mengenai sebuah gerakan yang sangat mulia tentunya untuk bagaimana kembali membangkitkan UKM, usaha-usaha UKM, usaha kecil menengah yang ada di Indonesia yang sempat terpuruk tentunya pada masa pandemi COVID-19. Dan gerakan ini sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020. Tahun ini selebrasinya itu di 24 Februari 2022 dan kota Makassar itu menjadi tuan rumah untuk acara yang secara nasional gerakannya. Jadi tidak hanya di Makassar. Jadi untuk acara-acara tersebut rangkaiannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi Wijanarko. Beliau adalah Deputi
Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Dan apa saja yang ada di daerah Anda masing-masing nanti bisa dipantau ya di 24 sampai 27 nanti. Dan pastinya ini sudah banyak ya dari pelaku usaha UKM yang sudah langsung terkonek melakukan kegiatan-kegiatan percepatan pengembangan UMKM di masing-masing daerah. Oke, kita lanjutkan lagi ya Smart Listener tentang BBI BWI ini. Saya ke Ibu Herlina Pakiding ya. Beliau adalah analis ekonomi makro dari Biro Ekonomi Pembangunan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Lina ya panggilnya. Bu, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi, ini adalah sebuah gerakan bagaimana membangkitkan kembali UKM-UKM, usaha-usaha kecil menengah yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia ya. Nah, dari pemerintah Sulsel sendiri bagaimana bentuk dukungan dalam menyukseskan BBI BWI ini di Sulsel? Ya, baik Bu Ana. Dalam rangkaian gerakan nasional ya Bangga Buatan Indonesia yang dirangkaikan dengan Bangga Berwisata Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti ya surat dari Kemenko Marves ya dan persuratan dari Bank Indonesia yang kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan di Makassar yang meminta kepada pemerintah dalam hal ini kolaborasi dalam rangka mensukseskan acara Bangga Buatan Indonesia. Nah, mungkin saya ini karena nggak hafal surat-suratnya semua, saya pakai pelampung nih Bu. Ya, ya. Nah, terkait hal ini kami sudah membuat surat ya, pemerintah sudah membuat surat himbauan kepada seluruh OPD. Jadi surat pertama kami itu membuat surat kepada seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang isinya menghimbau agar memfasilitasi publikasi dan promosi kegiatan BBI dan BWI Sulsel tahun 2022. Itu diserukan kepada seluruh OPD, tidak terkecuali. Kemudian menghimbau seluruh pegawai ya. Jadi dihimbau kepada seluruh OPD agar menghimbau seluruh pegawai untuk melakukan pembelian produk UMKM. Kemudian khusus untuk OPD teknis yang membina UMKM, jadi kan semua OPD di Pemprov itu kan tidak semua membina UMKM ya. Khusus untuk OPD teknis itu surat itu meminta untuk mendukung rangkaian kegiatan BBI dan BWI Sulsel tahun 2022 antara lain sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Rudi, mungkin tidak usah saya sebutkan lagi apa saja serangkaian acara itu. Kemudian menyampaikan informasi kegiatan yang sejalan dengan BBI dan BWI Sulsel tahun 2022. Dalam hal ini bahwa boleh berkolaborasi menyampaikan kepada Bank Indonesia apa saja di OPD-nya yang ada kaitannya ya dengan relevan dengan kegiatan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia. Kemudian yang ketiga menyampaikan rekomendasi UMKM binaan mitra yang dapat diikut sertakan dalam kegiatan sebagaimana tadi ada showcase, ada kurasi, ada onboarding. Tadi mungkin tidak usah saya ini karena sudah disampaikan Pak Rudi tadi. Kemudian langkah kedua ada kami membuat surat melalui Biro Ekonomi, membuat kawat surat kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan untuk melakukan kampanye GBBI dan GBWI di daerah masing-masing. Jadi ini seruan ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya dihimbau kepada OPD atau lingkup provinsi, tapi kita juga melakukan persuratan atau menyampaikan informasi ini kepada seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian masih dengan rangkaian kampanye atau menggaungkan BBI itu, kita membuat gubernur
menandatangani namanya surat edaran kepada Bupati dan seluruh wali kota di Sulawesi Selatan. Isi surat tersebut yaitu untuk melakukan kegiatan atau kampanye, mensosialisasikan, mempromosikan, menggaungkan dan serta menumbuhkan semangat cinta produk dalam negeri dan destinasi wisata di daerahnya. Jadi seperti itu Bu bentuk dukungan. Kemudian dalam beberapa kesempatan Bank Indonesia yang didampingi langsung oleh Biro Perekonomian, kami mendampingi pemirsa bahwa Gubernur dalam hal ini mendukung penuh serangkaian kegiatan BBI ini, termasuk dengan persuratan tadi dan termasuk memberi fasilitas ataupun lahan ataupun yang bisa dimanfaatkan atau digunakan dalam hal puncak acara. Dan puncak acara itu jadinya di CPI ya Pak ya, Pantai Losari ya, di Pantai Losari. Dalam hal ini mungkin itu untuk sementara bentuk dukungan. Mungkin nanti kita diskusi lagi. Diskusi lebih lanjut lagi. Baik, nanti akan kita tanyakan pendapat dari tanggapan dari Pak Bahrul, kemudian dengan Ahmad ya, dan juga akan menjelaskan lebih jauh lagi terkait GBBI dan GBWI ini dari Pak Rudi Wijanarko ya, dan target-targetnya seperti apa, upaya-upaya yang sudah dilakukan bagaimana. Tapi masih dari Kota Makassar disiarkan secara langsung ke 10 kota jaringan Smart FM Network di seluruh Indonesia. Anda menyaksikan dan mendengarkan sekaligus melalui Radio Smart FM Makassar, kemudian juga live streaming YouTube channel Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut ke tamu di pagi hari ini, ke Bapak Bahrul Ulul Ilham. Beliau adalah Wakil Ketua DPD Apindo Sulsel, kemudian juga menjadi konsultan untuk sejumlah kelompok usaha UKM ya, yang masuk dalam PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu di Sulawesi Selatan. Pak Bahrul yang sudah mendengarkan tadi tentang penjelasan Pak Rudi, kemudian juga dari proses pendampingan yang program-program yang sudah ditindaklanjuti dari Biro Ekpang atau dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bahrul terkait program ini, GBBI dan GBWI? Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi saya kira event ini luar biasa, jadi momentum untuk terutama pelaku UMKM secara nasional dan terutama Sulsel tentunya. Apalagi kita tahu UMKM ini kan ketika bicara pemulihan ekonomi, UMKM lah yang jadi tulang punggungnya. Dan yang luar biasanya, yang paling cepat pulih ini kan teman-teman UMKM juga. Dengan fleksibilitasnya, dengan bagaimana padat karyanya. Kalau survei dari kemarin ada BRI SME Index itu, sepanjang Maret 2020 sampai September 2021, sepanjang pandemi itu hanya 20% kawan-kawan UMKM yang tutup usahanya, sempat tutup usahanya, 80% masih tetap eksis ya, walaupun terdampak sampai 80% lebih, tapi mereka masih tetap eksis. Jadi ini saya kira potensi yang luar biasa. Nah, kegiatan ini saya kira jadi momentum untuk teman-teman UMKM ini yang kita dorong hari ini dengan slogan UMKM naik kelas. Jadi bagaimana UMKM yang sangat banyak tadi, disampaikan tadi Pak Rudi, 99% itu UMKM. Jadi kalau ini kemudian bisa diperkuat, bisa dinaik kelaskan, ini tentu untuk pertumbuhan akan luar biasa dampaknya. Nah, kita sendiri secara nasional lagi mendorong UMKM naik kelas ini dengan 5Go, 5Go, bagaimana UMKM kita bisa go formal. Ada begitu banyak UMKM kita yang belum formal. Dengan adanya sistem data tunggal melalui NIB, nomor induk berusaha di oss.go.id, itu kita dorong supaya lebih banyak UMKM kita itu bisa go formal. Kemudian juga go modern, bagaimana pengelolaannya walaupun skala usahanya kecil tapi tetap standar-standar manajemen bisa dijalankan. Kemudian juga ada go SDGs, berkaitan betapa peran UMKM untuk sisi lingkungan ya, sosial, itu juga
kita dorong untuk UMKM juga untuk isu Go SDGs. Kemudian Go Global Standard. Jadi bagaimana UMKM ini juga sudah memenuhi standar-standar global supaya bisa kemudian orientasi global juga. Dan yang paling penting tadi yang banyak disinggung ini berkaitan dengan Go Digital. Jadi pandemi ini memang pengalaman teman-teman di UMKM ini memaksa mereka untuk melek digital. Jadi bagaimana buat foto produk digital, buat katalog digital. Dan luar biasa di tahun 2021 kemarin itu ada 105% kenaikan kawan-kawan yang Go Digital. Jadi tentu ini saya kira momentum yang sangat baik untuk UMKM bisa jadi lebih naik kelas lagi. Apalagi dengan dukungan yang luar biasa. Dan saya lihat tahun 2021 ini dengan tema ini kan menarik, ada inisiasi nyata, kemudian ada inovasi, ada kemudian kolaborasi. Nah kalau saya lihat 2020 ini sebenarnya tahun kolaborasi. Kenapa? Karena di tahun 2022 inilah sebenarnya implementasi semua dari kebijakan-kebijakan untuk bagaimana, kalau saya melihatnya sebenarnya ada karpet merah untuk teman-teman UMKM. Di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 itu ada begitu banyak supporting sebenarnya dukungan, dan inilah yang saya kira harus dikawal. Misalnya di situ disebutkan bahwa 40 pengadaan barang dan jasa pemerintah itu untuk UMKM. Dan tahun ini itu 2022 ada 400 triliun. Itu untuk bagaimana UMKM itu bisa di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi kalau tadi produk-produk yang sudah dikurasi, produk-produk teman-teman UMKM yang unggul bisa dibelanja saja sama pemerintah, 400 triliun itu dihitung-hitung itu bisa sampai 1,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kalau itu saja misalnya pengadaan barang jasa pemerintah yang teman-teman masuk UMKM misalnya. Belum lagi dukungan-dukungan yang lain yang ada sangat banyak di PP7 itu, PP7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan UMKM, bagaimana pemanfaatan space public untuk UMKM 30% untuk UMKM, dukungan perkuatan dari sisi pembiayaan, dari sisi pendampingan hukum, dari sisi semuanya sudah luar biasa. Jadi tinggal bagaimana kemudian yang kolaborasi ini. Kolaborasi ini kan apa ya, sering kita selalu bahasakan, cuma memang ini yang tantangan kita untuk dikolaborasi. Kolaborasi ini yang kita dorong bagaimana dari sisi pentaheliknya ini. Ada pemerintahnya, kemudian bagaimana dari sisi asosiasi pengusahanya, ada kampus juga dengan riset-riset dan macam-macam hasil penelitian. Kemudian teman-teman di komunitas, ada TDA, ada macam-macam, dan media. Dan Smart FM ini dengan acara ini kan luar biasa. Jadi kalau 5 ini sinergi pentahelik ini jalan, saya kira ditambah momentum-momentum tadi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kita akan yakin, dan saya sangat optimis inilah yang menjadi untuk kemajuan perekonomian kita. Dan saya lihat sekarang semuanya bicara UMKM, mau asosiasi, mau pemerintah, semua tinggal kolaborasinya ini. Jadi ada aksi nyata, inisiasi bersama, kita bangun kesadaran, melakukan penyadaran bersama-sama, kolaborasi, dan saya yakin kita akan menjadi besar ya. 2045, 100 tahun kemerdekaan, bagaimana Indonesia jadi negara maju, saya kira inilah UMKM ini jadi kuncinya. Iya, tapi Pak Bahrul, secara kesiapan dari teman-teman di UMKM itu sekarang seperti apa dari segi kualitas, kuantitas? Jadi ketika semuanya sudah mulai digerakkan, tentu supply and demand pasar ini akan menuntut untuk kesiapan UMKM itu sendiri, tidak hanya dari sisi internal, tapi bagaimana mereka memproduksi, menjaga kualitasnya dan menjaga kuantitas. Karena saya juga sempat tuh bertemu dengan pelaku UMKM ketika sempat berdiskusi dan menanyakan mengapa belum memasuki pasar digital. Ya kita takut nanti ordernya banyak, kami nggak siap gitu kan. Itu juga salah satu tantangan. Jadi gimana sekarang kondisinya Pak Bahrul? Ya, memang masih ada beragam permasalahan yang ada pada UMKM kita, makanya inilah pentingnya pendampingan, ada kolaborasi multi pihak untuk mendukung UMKM kita. Karena kalau bicara UMKM kita itu tadi masalahnya kuantitasnya, kadang juga berkaitan dengan kualitasnya atau kontinuitasnya. Dan itu yang kemudian memang yang butuh dukungan yang dari berbagai multi pihak. Dan memang kita saat ini juga butuh bagaimana UMKM itu yang punya jiwa wirausaha yang kuat. Makanya kemarin kan yang di awal Januari itu ada
Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan. Jadi bagaimana kita dorong juga, karena di Perpres itu disebutkan ada calon wirausaha, ada wirausaha pemula, ada wirausaha mapan. Jadi kita butuh UMKM memang itu yang betul-betul punya jiwa wirausaha yang kuat, yang dia kemudian itu tumbuh besar karena lihat peluang, ada potensi-potensi yang di pasar, kemudian dia jadi besar. Dan itu semangatnya kolaborasi, karena di Perpres kewirausahaan itu ada 20 kementerian lembaga yang menjadi satu kesatuan dalam komite kewirausahaan, dan saya kira ini bisa jadi model di daerah. Harusnya ini kan di daerah juga semuanya kita stakeholder itu kita dorong. Jadi UMKM kita yang tadi masih banyak kekurangan tadi atau belum punya wirausaha nyata itu kita bisa kuatkan lagi. Jadi ada memang beragam, ada yang sisi internal UMKM-nya, ada eksternalnya. Tapi saya kira kata kuncinya tadi tuh, inisiasi nyata ini, inovasi untuk bagaimana UMKM kita ini makin maju dan kolaborasi. Ya, ya, recover together, recover stronger ya Pak ya. Oke, sebelum kita masuk dalam sesi jurnal 9 nanti di tepat jam 11 waktu Indonesia Tengah, saya ingin ke Ahmad dulu ya. Ahmad ini adalah salah satu praktisi digital marketing ya. Jadi ini adalah salah satu target dari program kerja gerakan nasional ini ya Ahmad ya, bagaimana mewujudkan ekosistem digital onboarding ya, tadi Pak Rudi juga sudah menjelaskan. Tapi sebelumnya saya ke Ahmad dulu deh, ingin mungkin bisa menggambarkan Ahmad singkat 2-3 menit sebelum kita break lagi. Siap. Bagaimana sekarang ini progresnya untuk digitalisasi, mendigitalkan para usaha UMKM ini di Sulsel? Kalau progresnya sih sebenarnya semenjak ada pandemi, alhamdulillah, karena pandemi ini memaksa kita untuk harus mau nggak mau harus belajar, harus digital, harus go digital seperti itu. Jadi sampai saat ini teman-teman yang dulunya kurang perhatian sama masalah yang seperti itu, ya mau nggak mau malah sekarang di TDA kita malah lebih banyak melakukan sharing session tentang go digital ini Kak, seperti itu. Iya, iya. Tantangannya seperti apa untuk kalangan UMKM yang tiba-tiba mereka harus melek teknologi, harus punya properti infrastruktur Iya. infrastruktur ya untuk mendukung mereka masuk ke ranah digital ini. Tantangannya lebih ke mindset sih sebenarnya Kak. Mindset Karena ya, oke. mereka saat ini karena dipaksa harus ke situ, cuman karena selama ini ke belakang kebiasaan teman-teman ya biasanya mikir nggak dikerja aja udah kayak gini, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan mau ke go digital, di situnya belum siap, timnya belum siap. Kadang juga di mindset mereka masih pikir semua ini mahal seperti itu. Tapi alhamdulillah makin kesini semenjak kita di TDA lebih sering sharing tentang go digital, kita bantu ngubah mindsetnya kalau sebenarnya tidak seperti itu dan tidak sesusah itu, tidak seribet itu, mudah kok insya Allah. Jadi Lebih banyak ya yang di sektor mana Ahmad yang lebih mudah mungkin ya untuk bisa masuk ke proses digital go ini? digital. Lebih mudah sih kalau menurut saya selama ini lebih mudah ke F&B-nya Kak. F&B-nya. Lebih sederhana, lebih simpel kebutuhannya di digital dibanding industri lainnya Kak. Oke, oke. Selama ini sudah berapa banyak yang ditangani Ahmad? Kalau Dari Ahmad sendiri secara pribadi atau dari komunitas? sebelum pandemi ada sekitar 20-30-an lah. Tapi semenjak pandemi ya jauh lebih besar. Oke, baik, kita akan break dulu ya. Baik, smart listener, kita masuk di sesi kedua untuk Indonesia Sepekan yang masih disiarkan secara langsung dari lobi Hotel Mezzanine Golden Tulip Essential Makassar. Dan ya, sepanjang siaran ini tentunya juga bisa Anda saksikan melalui live YouTube Smart FM Makassar. Dan acara ini kami juga berterima kasih kepada Bank Indonesia Sulawesi Selatan yang sudah memberikan perhatian juga apresiasi tentunya dari kami untuk kerjasama dan support yang luar biasa dengan terselenggaranya Indonesia Sepekan di hari ini ya. Dan seperti tadi mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Sepekan bahwa kami sedang membahas mengenai gerakan nasional
Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia atau GBBI, GBWI ya 2022 ini di bulan Februari tanggal 24 tepatnya sampai tanggal 27 Februari Makassar menjadi tuan rumah dari Celebration and Harvesting Ceremony dengan semangat pinisi perkuat inisiasi nyata melalui inovasi dan sinergi untuk pemulihan ekonomi. Recover Together, Recover Stronger. Ini adalah sebuah program nasional yang sudah digagas oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 untuk pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM yang sangat terdampak tentunya dengan COVID-19. Jadi ini semua daerah di Indonesia menyelenggarakan program ini atau gerakan nasional ini. Hanya saja di tahun ini Makassar menjadi tuan rumah ya. Begitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi B. Wijanarko. Baik, saya lagi kembali ke Pak Rudi deh untuk tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Herlina, kemudian dari Pak Bahrul dan Ahmad, tantangan-tantangan di luar seperti apa, dan salah satu yang menjadi fokus program adalah digital, ya digitalisasi. Ada targetnya bahkan kan Pak Rudi di tahun 2023 harus ada berapa puluh juta, 30 juta ya, yang sudah masuk dalam sistem digital. Nah, untuk Bank Indonesia sendiri salah satu program digital itu adalah mendigitalisasi usaha UMKM itu adalah KRIS ya. Mungkin bisa cerita sedikit dulu Pak Rudi sebelum pertanyaan berikutnya, upaya-upaya kreatif seperti apa yang sementara terus dilakukan penetrasi kepada para kalangan UMKM di Sulawesi Selatan khususnya. Ya, terima kasih Mbak Ana, pendengar Smart FM ya. Jadi kami ini apa istilahnya ya, mendorong terus UMKM ini ya melalui 3 pilar Bu Ana ya. Pilar pertama itu kelembagaan, tadi mungkin sudah sempat disinggung sama Pak Bahrul ya. Jadi bagaimana mengarahkan UMKM itu menjadi tumbuh nanti menjadi profesional gitu ya, bisa korporatisasi, bisa jadi berbadan hukum lah gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan capacity building. Nah ini tentu saja ini yang besar sekali ini lingkupnya nih, karena dia bagaimana memproduksi yang baik dengan mutu yang baik gitu ya. Bagaimana bisa memasarkan, bagaimana dia bisa menjalin relasi dengan buyer gitu ya. Nah termasuk diantaranya di situ digitalisasi itu tadi ya. Bagaimana di era terutama di era pandemi nih, kita ini di era pandemi mau istilahnya kita nggak bisa nih, memang harus beradaptasi ya dengan pandemi ini. Nah ini digitalisasi menjadi hal yang penting. Nah yang ketiga tadi ya terkait dengan permodalan tentu saja ya, terkait dengan pembiayaan. Nah bicara tentang digitalisasi ini Bu Ana, ini memang tepat sekali sih ini ya. Di era pandemi ini kita memang memperkuat UMKM ini salah satunya dengan digitalisasi ya, supaya tetap UMKM ini bisa berproduksi, tetap bisa berjualan istilahnya gitu, memasarkan produknya gitu ya, tanpa harus ya kita kan sekarang pergerakan istilahnya terbatas gitu ya, orang mungkin ke mall juga tidak seramai dulu gitu ya. Nah tapi dengan mereka bisa itu menjual di platform e-commerce gitu ya, mereka bisa menjual melalui medsos gitu ya. Nah itu justru bisa membuka peluang yang lebih besar menurut kami ya, untuk bisa memasarkan produk-produk mereka itu lebih luas lagi. Kalau dulu kan orang hanya datang ke mall tempat toko dia gitu ya, nanti sekarang kita bisa memasarkan itu semua orang bahkan bisa tahu gitu ya. Nah tinggal bagaimana nih UMKM ini istilahnya bisa siap untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria yang agar dia bisa masuk di platform e-commerce gitu di sana. Nah inilah tadi yang termasuk program kami onboarding UMKM tadi itu. Nah kami bekerja sama dengan provider-provider ya kemarin, dengan Blibli, dengan Tokopedia, dengan Shopee gitu ya. Nah itu kami kemarin bersama UMKM itu istilahnya memberikan capacity building gitu supaya UMKM itu bisa masuk di platform gitu. Nah kalau mereka udah masuk di platform ya artinya order segala macam ya. Nah itu sudah bisa lebih luas lagi karena platform ini kan bisa diakses di mana saja dan di kapan saja gitu ya, dan oleh siapa saja gitu ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan digitalisasi ini, selain tadi pemasaran juga terkait dengan pembayarannya Bu. Biasanya kalau orang udah beli-beli, udah milih-milih gitu kan ujung-ujungnya bayar nih ya, bayarnya gimana. Nah ini yang bayarnya ini yang kita juga fasilitasi dengan digital gitu. Nah kali dengan kondisi pandemi seperti ini kami mengintroduksi program, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya, kita melalui pembayaran melalui KRIS ya. Nah KRIS ini adalah pembayaran yang paling istilahnya yang paling menurut kami paling safe, paling higienis lah ini di era pandemi ini ya, karena transaksi jual beli itu nggak perlu lagi ada kontak ya.
orang tinggal scan, kemudian bayar jumlahnya, nah nanti bisa transfer, bisa tercatat di sana. Nah, digitalisasi ini kalau UMKM itu sudah punya kris code-nya ya. Nah, itu juga menjadi istilahnya membuat UMKM itu nanti akan tercatat, Bu. Tercatat itu maksudnya kalau dia itu transaksi ya, itu transaksinya semua itu kan akan tercatat di banknya nih. Dia punya rekening ya, dia di bank A gitu ya. Nah, semua jual belinya, semua transaksinya itu akan tercatat di bank A. Nah, ini akan membentuk credit profile. Jadi credit profile. Jadi nanti suatu ketika UMKM nih kayak Mas Ahmad ini kan, wah saya mau ekspansi nih butuh modal gitu ya. Nah, itu akan mudah sekali gitu karena udah kelihatan semua transaksinya, cash flow-nya gitu sudah tercatat oleh bank providernya gitu. Nah, bahkan banknya malah yang datengin nanti, wah ini udah layak untuk diberikan tambahan pemodalan gitu ke sana. Nah, jadi digitalisasi ini kenapalah begitu penting karena ada beberapa hal yang yang menguntungkan bagi UMKM ya. Tadi pemasaran jelas ya lebih luas. Kemudian yang kedua akses pembiayaan nantinya ke kepada pengembangan UMKM selanjutnya. Itu Bu Ana. Iya. Terkait kris ya Pak Rudi, kan ini lagi gencar juga sosialisasi BI terkait ini, datang ke kantong-kantong UMKM, ke pasar-pasar ya. Nah, sejauh ini kalau boleh tahu seperti apa tanggapannya? Sudah hampir di Kota Makassar dulu sudah berapa besar? Ya, ini antusias terus terang Bu ini. Jadi kris kemarin kami juga nggak nyangka nih sampai dengan sekarang udah 522.000 ya pengguna kris ya. Nah, itu 83%-nya UMKM, jadi udah 432.000 sekian, itu udah UMKM, itu semua udah kris ya. Nah, tapi ini masih istilahnya kita masih punya peluang besar karena UMKM di Sulsel ini menurut datanya dari Pemprov itu hampir sejutaan lebih Bu, gitu Bu. Jadi peluangnya masih istilahnya masih sangat besar gitu kan untuk bisa go digital semua gitu ya, apalagi nanti kita sudah luncurkan program ini kan di semua daerah. Nah, kami sendiri dari Bank Indonesia kami juga udah memfasilitasi Bu kami dengan kemarin roadshow ya ke semua kabupaten-kabupaten ini juga untuk mensosialisasikan penggunaan kris ini. Nah, jadi semua UMKM nanti kami kerjasama dengan perbankan itu akan didigitalkan juga kami minta oleh bank-bank itu ya. Ya, bank-bank nanti melihat UMKM-nya masing-masing, debiturnya yang UMKM itu untuk bisa dikriskan gitu di sana. Nah, sambutannya luar biasa Bu. Kemarin kami onboarding kris yang pasar itu ada 2 yang sudah ya jalan di pasar baru di sini ya. Baru. Di pasar baru sama di pasar Bangkala di Jeneponto 2 pasar. Nah, kalau mall ini udah hampir semua mall ini. Kemarin kami selebrasi di Mall Mari, ini Mall Nipas sama Mall Trans, LSM juga sudah digital juga. Nah, ini jadi dari sisi animo masyarakat luar biasa. Karena kita kan tahu nih pengguna HP ini kan kalangan milenial nih ya, gadget ini yang maunya cepat, maunya praktis gitu ya, dan higienis gitu. Dan jadi kalau orang sudah pernah pakai kris pasti akan ketagihan gitu, karena sangat mudah sekali penggunaannya dan bisa dilakukan di mana saja gitu. Sepanjang kita tahu kris barcode-nya dan kita punya rekening tentu saja di saldo rekening ya di bank kita gitu. Nah, jadi sambutannya luar biasa. Nah, bahkan untuk yang kris di pasar baru ini juga kami bekerja sama dengan di sana itu di pasar baru ini spesial ada namanya Baruga Pasar Bu Ana. Nah, Baruga Pasar ini adalah layanan online pembelian belanja pasar nih. Nah, jadi kayak kita kalau belanja di di e-commerce ya, kan kita belanja bisa pesen barang-barang A B C D gitu ya. Nah, kelebihannya di pasar ini kita bisa berinteraksi langsung dengan pembelinya gitu. Jadi melalui Baruga Pasar nih. Jadi Bu Ana nih punya langganan kios di Bu siapa gitu ya. Nah, itu bisa minta tolong saya dikomunikasikan dengan Bu itu. Nah, nanti Baruga Pasar bisa memfasilitasi sehingga Bu Ana itu bisa milih bahkan mau barang apa nih, mau beli daging, beli cabai, beli beras gitu ya. Nah, bahkan tawar-menawar juga bisa di situ. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kemarin kami juga mendapatkan sesuatu yang baru di sini ya, bahwa di era pandemi ini memunculkan peluang-peluang nih ternyata ya. Jadi kalau pasar kan kalau Mas Ahmad ini kan istilahnya udah mulai digital, udah ya. Nah, kalau yang pedagang pasar kan masih tadi Bu Ana tadi bilang tuh yang gaptek, yang nggak bisa kan. Nah, tapi bisa difasilitasi juga ternyata pedagang pasar itu
yang jualan cabai, jualan itu. Nah itu dengan bantuan Baruga Pasar tadi. Nah ini Baruga Pasar ini kami terus pantau, nanti kami kerjasama dengan pengurus pasar dan Pengda Pasar dan Asparindo untuk terus mengembangkan nanti Bu. Kita tahun ini ada 31 pasar yang sudah di list ya oleh Kemendikbud ya. Nanti ini kami akan digitalkan. Nah tentu saja nanti kami akan replikasi lah, mungkin kalau Baruga Pasar ini nanti memang benar-benar ini ya, kita bisa replikasi di tempat lain, sehingga digital ini nggak hanya milik UMKM yang melek digital lah istilahnya gitu ya, UMKM bahkan yang pedagang-pedagang pasar yang benar-benar di grassroots itu bisa turut juga terjun di digital sana. Pembayarannya juga melalui kris gitu kan ya. Jadi secara higienis, aman, dan ya, yang kita jelas ekonomi di lapisan bawah bisa terus jalan. Itu Bana ya. Ya, baik Pak Rudi, menarik sekali ya. Sebenarnya saya langsung ingin menanyakan ke Pak Bahrul karena ini sangat membantu tadi kalangan UMKM. Kalau dulu kan kita masih bicara gimana sih UMKM siap buat laporan keuangan gitu kan, untuk secara manual, kemudian itu bisa untuk mendapatkan akses pembiayaan, permodalan dan lain sebagainya. Harus ada pencatatan secara manual. Sekarang ada kris ini ya, yang ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai alat pembayaran, tapi juga sebagai portofolio ya dari UMKM itu sendiri. Baik, kita akan break dulu Smart Listener. Baik, Smart Listener masih membahas mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Wisata Indonesia, GBWI 2022, yang tahun ini sekali lagi Makassar menjadi tuan rumah. Selebrasinya akan dilakukan di Pantai Losari. Ini adalah salah satu ikon wisata Kota Makassar yang bisa Anda kunjungi kalau ke Kota Makassar. Jadi nggak perlu nyari-nyari pantai di tempat lain ya. Selain Bali tentunya ada Kota Makassar juga yang punya Pantai Losari. Di sana nanti akan menjadi pusat selebrasi dari GBWI 2022 yang nanti akan menjadi tuan rumah seluruh Indonesia ya, tapi acaranya sendiri akan berlangsung di seluruh Indonesia begitu ya Pak Rudi. Programnya berlangsung di seluruh Indonesia, ada festival kuliner dan lain sebagainya ya, juga menjadi ajang berkumpulnya para pelaku UMKM di mana saja berada di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia gitu. Oke, menyambung sebelum saya ke Ibu Herlina, saya ke Pak Bahrul dulu. Tadi langsung saja menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rudi terkait program-program digital ya, kreativitas digital, kreatif yang digagas dari Bank Indonesia sendiri, responnya luar biasa. Nah, dari sisi komunitasnya Pak Bahrul sendiri gimana ini menggerakkan khususnya mereka juga melek digital sekarang, karena kan kalau selama ini dari Amat tadi lebih gampang masuknya tuh dari food and beverage ya, sementara komunitas Pak Bahrul ini lain lagi ya, selain food and beverage lebih beragam, ada pertanian, ada nelayan. Nah itu gimana Pak? Ya, untuk Go Digital memang ini pengalaman kita pendampingan, memang kita lihat dulu karena kalau bicara digital kan ada namanya digital native, anak-anak milenial yang lahir 90-an ke atas memang udah melek digital, tapi bagi kita ini yang kelahiran 70-an itu kan digital imigran, pendatang saja di dunia digital, jadi kita harus perlu belajar lagi, takut otak-atik ya, jadi memang seperti itu karena beda generasi. Biasanya kalau ya emak-emak atau apa, kita biasanya memang butuh waktu dan biasanya kita kolaborasikan. Kita undang adik-adik yang komunitas yang muda-muda, dan ada juga yang kita memang dorong untuk mereka kolaborasi. Jadi mereka tidak perlu ngurusin untuk Facebook Ad-nya, ngurusin untuk digital marketingnya, karena ada memang adik-adik kita itu yang dia memang fokus di situ. Kerjaannya tuh buatkan katalog digital UMKM, bagaimana di like di Instagramnya apanya. Jadi kita bicara ke UMKM-nya, tugasmu buat saja produk yang paling bagus kamu punya, tinggal nanti kerjasama. Nah ini juga butuhkan mindset juga bahwa kalau kamu produkmu laku ya harus ada pemasaran. Anggarkanlah berapa persen untuk marketing. Ini kan juga kadang UMKM kita mau produknya laku tapi tidak ada anggaran untuk promosi. Jadi biasanya kita kolaborasikan. Jadi kadang juga kita mengajak mereka ya libatkan, mungkin ada anaknya, kemenekannya yang lebih melek IT. Dan saya kira sekarang memang ini luar biasa. Pembayaran yang cashless dengan kris, kemudian ada aplikasi keuangan, sudah ada semua. Bank Indonesia punya si Apik, Kementerian Koperasi UKM adalah mikro. Tinggal memang kita nanti melihat kebutuhannya itu apa.
Jadi kalau kami misalnya dampingi di Pulut, itu memang ada yang cocok dikenalkan si Apik. Karena dari sisi usaha itu secara akuntansi memang dia harus udah benar memang. Tapi kan bagi yang masih pemula ya kita kenalkan minimal lah mikro dulu. Minimal mereka mencatat dan tercatatnya itu secara digital bisa diakses tiap saat. Termasuk yang lain. Ya, nanti kita lihat ini kebutuhannya apa. Dan saya kira untuk digitalisasi karena di Makassar Sulsel secara umum saya lihat sudah banyak juga startup digital. Ini juga lokal yang perlu saya kira disupport juga adik-adik kita ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Bahrul. Ke Ibu Lina lagi nih ya kan. Tadi pendampingan yang dilakukan oleh komunitas, berbagai macam komunitas itu juga tentu sudah terus digalakkan. Nah, dari pemerintah sendiri untuk bagaimana menghimbau ya, memfollow up hal ini ke tingkat teknisnya, ke masing-masing instansi teknis agar pemerataan kepada baik pemerataan pendampingan, pemerataan transfer ilmunya bisa juga merata sampai ke tingkat grassroots untuk UMKM. Itu bagaimana tahapannya yang sudah ditindaklanjuti ke tingkat teknis, Ibu? Iya, baik Mbak Ana. Pendengar Smart FM ya. dimanapun berada. Jadi kalau terkait masalah pendampingan, kalau untuk di pemerintah sendiri, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa OPD teknis yang melakukan punya UMKM binaan. Nah tentunya ini secara otomatis mereka melakukan pendampingan sesuai dengan OPD atau instansi mereka, seperti misalnya kalau sektor peternakan ya pendampingannya ke dinas peternakan, demikian juga dengan koperasi dan UMKM ataukah perindustrian seperti itu. Nah yang menjadi tantangan kita sekarang Bu pemirsa, tantangan-tantangan atau yang sudah disampaikan tadi termasuk melek digital. Nah selain itu mungkin yang menjadi perhatian kita bersama ini juga tidak kalah pentingnya bahwa selain melek digital, permodalan juga untuk UMKM itu menjadi problema Pak di masa pandemi. Kemudian salah satu yang menjadi tantangan kita adalah daya beli masyarakat Pak. Itu salah satunya. Wah, kita nggak bisa pungkiri bahwa di masa pandemi COVID ya tentu menjadi tantangan kita bersama, menjadi permasalahan di dalam internal UMKM itu sendiri, sekalipun mereka punya produk tapi yang beli lagi. Kemudian salah satu problema juga atau tantangan kita adalah kualitas. Itu tadi, bagaimana mereka itu diberikan pendampingan untuk meningkatkan kualitas mereka. Tidak bisa dipungkiri untuk kita di Sulawesi Selatan sendiri tentu kita kalah saing produk dengan luar daerah kita yang sudah lebih dari dalam hal ini adalah packaging, kualitas, bagaimana meningkatkan produk kita itu. Kemudian tadi selain dari pemerintah, kita juga ada membentuk namanya tim percepatan akses keuangan daerah yang terdiri dari OJK, dari Bank Indonesia, dari himpunan dan akademisi dari Pemprov sendiri itu kita memfasilitasi UMKM itu bisa mengakses keuangan. Itu salah satu langkah-langkah kita di masa pandemi itu, bagaimana kita meningkatkan koordinasi dari dalam hal ini kami bidang ekonomi dalam hal melakukan koordinasi dan fasilitasi, bagaimana mempertemukan antara yang membutuhkan permodalan dengan yang membutuhkan dengan perbankan. Nah mungkin itu kalau dari sisi pendampingan. Adapun bentuk-bentuk pendampingan itu sendiri yang seperti Mbak Ana tadi sampaikan, teknik ataupun cara pendampingan itu mungkin di OPD teknis itu, dan teknis, saya yakin untuk seluruh OPD yang punya OPD teknis yang melakukan pendampingan itu sudah
ada Programnya treatment ya? tersendiri, Iya. ada program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendampingi atau mendekatkan diri dengan pelaku-pelaku usaha kita. Nah tadi sedikit Mbak, yang tadi Silakan. Mbak saya mungkin tambahkan Pak, yang dikatakan Mbak Ana tadi bahwa untuk tahun ini, jadi mungkin sedikit ditambahkan bahwa untuk bulan ini yang menjadi tuan rumah Bangga Buatan Indonesia itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Nanti Selatan. April lain lagi. Kalau oke. bulan Januari itu kemarin Jambi ya Pak. Dan itu digilir setiap kementerian lembaga itu menjadi leading sektornya. Kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri itu Bank Indonesia. Kalau untuk bulan Maret kalau saya nggak salah itu OJK lagi ya dapat giliran seperti itu. Jadi itu berkesinambungan kampanye Bangga Buatan Indonesia itu dari Januari sampai Desember dengan bergantian kementerian lembaga yang menjadi leading sektor penyelenggara Oke. acara itu dengan daerah atau provinsi yang berbeda-beda. Oke. Untuk itu. Jadi Ya. kesempatannya bisa lebih merata ya di seluruh Indonesia ya. Jadi smart listener, demikian tadi untuk GBBI dan GBW ini adalah program nasional dan itu akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hanya memang spesial di bulan Februari ya, ini adalah kesempatan dari Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Pantai Losari untuk selebrasinya. Kemudian bulan Maret nanti dengan lembaga-lembaga lain, begitu seterusnya sampai bulan Desember ya. Dan bulan ini adalah bulannya Bank Indonesia ya untuk GBBI dan GBWI ya. Baik, sebelum lanjut lagi ke Pak Rudi, ke Ahmad lagi deh ya. Nih, tadi untuk semua melek digital itu permasalahannya yang sudah disampaikan tadi ya, dari sisi produknya yang mau dipasarkan apa, kemudian dari segi kualitas produk itu sendiri kan juga harus terjaga ya. Salah satu yang disampaikan Ahmad tadi adalah persoalan mindset ya, itu juga tadi disampaikan oleh Pak Bahrul, kemudian Pak Rudi juga mengatakan mungkin orang berpikir masuk digital biayanya lebih besar ya, Iya. kemudian setelah Lebih masuk ribet. kepastian kontinuitas dari produk itu tentunya juga harus dijaga. Nah, pendampingan ataupun pemberian informasi dari teman-teman di TDA. kelompok Ya. TDA sendiri atau dengan Ahmad sendiri itu apakah mencakup hal itu juga atau hanya bagaimana mereka masuk ke digital tapi dengan produk-produk yang mungkin juga harus disiapkan, apakah itu juga dilakukan? Kalau soal produk udah pasti sudah diberitahukan, disarankan untuk jadi berkualitas dulu, jadi bagus produknya, karena dengan seandainya mereka udah jago di digital dan marketingnya, tapi kalau produknya belum seperti sewajarnya, ya ujung-ujungnya akan down lagi seperti itu Kak. Terus balik lagi soal mindset tadi yang Iya. menyebabkan mereka kenapa agak lambat sedikit ke digitalnya seperti itu. Nah untuk menyiasati hal seperti itu, kita arahnya nggak langsung ke digitalnya sih, nggak langsung ke teknisnya, tapi kita tahu kalau yang menyebabkan mereka akhirnya mindsetnya seperti itu tentang go digital ya karena mereka mungkin sebagian masih mikir kalau go digital ini mahal, ribet dan semisalnya. Jadi makanya hal yang pertama di share ke mereka itu belajar tentang business plan dan semisalnya. Jadi kayak kemarin kita sudah sharing tentang bagaimana setting goal selama 1 tahun, bagaimana strategi bisnis selama 1 tahun, dan di materi-materi seperti itu kan untuk pengembangan seperti itu bukan cuman sales dan marketing yang bergerak, ada pilar-pilar lain di bisnis kayak finance, HR, supply chain dan semisalnya. Nah kalau mereka belajar itu otomatis mereka akan paham kalau semua pilar-pilar ini butuh anggaran, butuh biaya dan semisalnya. Nah kalau mereka paham itu, mereka otomatis insya Allah akan jauh lebih mudah dengan go digitalnya. Dan saya yakin mereka pasti akan mikir kalau ternyata go digital itu semuanya lebih mudah dan lebih murah. Karena mereka kan bisa membandingkan kalau di go digital kan semua bisa terukur dengan sangat detail. Misalkan konten yang kita publish, kita iklankan dan misalnya itu biayanya kelihatan. Biaya yang nonton per 3 detik berapa, biaya nonton per 10 detik berapa, kelihatan seperti itu. Dan rata-rata biaya yang seperti itu kan jauh lebih murah. Biasanya di bawah Rp200 per 1 views. Nah mereka akan bandingkan biaya seperti itu dibandingkan kalau mereka ngiklan secara konvensional seperti sebelumnya. Yang jauh mungkin 5-10 kali lipat lebih mahal. Seperti itu Kak.
Oke, baik. Terima kasih Ahmad. Nanti lanjut lagi ya Pak Rudi. Mau ditambahkan lagi nih Pak Rudi terkait GBBI dan GBWI karena BI bulan Februari ini sebagai campaign manajernya ya Pak ya. Jadi untuk bisa menyelaraskan informasi ini biar lebih merata kepada UMKM, ada kantong-kantong komunikasi mungkin ya Pak Rudi yang sudah terus disiapkan atau digagas oleh Bank Indonesia sendiri. Ya, terima kasih Mbak Ana, pendengar Smart FM ya. Jadi memang kita membuka jalur komunikasi luas banget nih Bu. Jadi ada kami melalui ya koran-koran, terus kemudian kita tekso kayak acara hari ini nih. Ini bagian dari kita memberikan ya pengetahuan kepada semua masyarakat gitu ya mengenai UMKM dan khususnya dalam rangka GBBI dan GBBI ini. Nah, kemudian juga kita melalui jaringan-jaringan medsos juga. Nah, kita juga medsos juga kita komunikasikan program-program ini gitu supaya juga masyarakat luas bisa mengetahui. Nah, terus kemudian juga termasuk kita menggandeng influencer-influencer. Nah, ini influencer-influencer ini juga cukup banyak pengikutnya follower ya. Nah, itu berbagai komunitas itu tadi ya. Nah, termasuk tadi ada UMKM, nanti ada komunitas dari katakanlah ya pencinta kopi, ada komunitas pencinta kuliner gitu ya. Nah, itu yang nanti akan menyebarluaskan ini program ini kepada istilahnya followersnya gitu ya, melalui postingan-postingan dan witnessesnya mereka. Nah, buat pemirsa pendengar ya dan juga masyarakat Sulsel nih. Nah, ini juga kami sampaikan juga nih selama program ini ya dalam rangka GBBI sama GBWI ini. Nah, kami juga sediakan nih 30 kepada 30 istilahnya pengikut serta ya untuk posting witnessing di tempat wisata dan witnessing kuliner. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang istilahnya ingin posting mengenai kuliner atau produk lokal, istilahnya kita nggak batas ini produk lokal dan wisata ya, tempat-tempat wisata bagus. Nah, silahkan diposting. Nah, bisa diposting di upload ya fotonya ya, kemudian diposting, diberikan ulasan mengenai produk itu atau tempat wisata itu ya. Nah, kemudian di hashtag diposting, disertakan di hashtag di milenial bangga atau di hashtag di BBIB BBWI Sulsel 2022 dan follow IG @Bank Indonesia Sulsel. Nah, ini tersedia 30 untuk pemenang ya, itu masing-masing 1 juta. Nah, ini akan nanti juga masyarakat nih akan berlomba-lomba pasti ya untuk memposting, dan ini kan maksudnya untuk meningkatkan istilahnya kebanggaan dan kecintaan terhadap produk dalam negeri ya, nah khususnya UMKM. Nah, ini ya wujud nyatanya apa? Ya dengan mengkonsumsi dan membeli tentu saja ya. Nah, teman-teman ini makanya saya ajak nanti kalau ada yang mau belanja, mau konsumsi kuliner silahkan nih. Mumpung ada pameran ya dan ada pekan promosi wisata kuliner. Nah, silahkan aja dicoba. Nah, nanti kami juga akan terus gaungkan melalui berbagai media. Iya, Ya, baik. Ya, hashtagnya adalah BBI BWI Sulsel ya 2022. Itu hashtagnya. Jadi ada 30 juta untuk 30 pemenang yang melakukan posting mengenai mendefinisikan kecintaan terhadap produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia atau bangga berwisata di Indonesia. Berikan ulasannya, ya siapa tahu akan menjadi salah satu pemenang. Kita break lagi Smart Listener sebelum masuk di sesi terakhir. Kita lanjutkan lagi Smart Listener. Semakin seru ini di sini pembahasannya, bagaimana akan bersiap-siap menikmati pesta atau pameran kuliner, juga paketan diskon di semua platform e-commerce ya. Jadi itu berlaku seluruh Indonesia ya Pak ya. Anda nanti bisa menuju ke tempat-tempat pameran kuliner ataupun tempat-tempat wisata. Dan untuk program di Sulawesi Selatan yang akan dipusatkan di Pantai Losari nanti akan selebrasinya berlangsung pada tanggal 24 Februari 2022 sampai tanggal 27. Itu pamerannya akan berlangsung di mal-mal yang ada di Kota Makassar. Baik, karena ini adalah sesi terakhir, saya ingin kembali meminta tanggapan kembali ya untuk
bisa merangkum apa yang sudah kita bahas sejak jam 10 pagi tadi mengenai sebuah gerakan nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan sudah diluncurkan sejak tahun 2020 adalah sebagai upaya untuk kembali mengangkat perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM ini. Saya nanti yang nutup Pak Rudi ya ke Pak Bahrul. Silakan Pak, masih ada yang ingin disampaikan mungkin saran ke depannya seperti apa? Silakan. Ya, jadi gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan Bangga Wisata Indonesia, saya kira ini momentum yang sangat baik untuk bagaimana UMKM kita bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Kalau bicara wisata misalnya ini kan multiplier efeknya sangat luar biasa. Yang jelas kemudian bagaimana ini jadi momentum yang sangat baik karena lagi-lagi keberadaan UMKM kita yang sangat penting terutama untuk pemulihan ekonomi. Tentu kita berharap ini tidak sekedar seremoni ya, ada betul-betul kelanjutan dan saya kembali ke tema kita di sini ada inisiasi, kemudian ada inovasi dan ada kolaborasi. Jadi ini saya kira yang tugas kita bersama untuk mengawal ini dan harapan kita UMKM saya yakin lagi-lagi jadi penyelamat, bukan hanya waktu krisis moneter dulu 2000-an ada, ini lagi ternyata ketika pandemi pun melanda dunia, UMKM pun ini yang akan jadi ujung tombaknya. Makanya kita support, kita sangat dukung ini dan kita akan melakukan apa peran-peran kita masing-masing. Jadi apa yang kita bisa lakukan, jadi isu-isu yang diangkat tadi ini yang akan jadi catatan kita bersama ya. Dan tentu kita untuk di Makassar dan Sulsel ini akan jadi media strategis tentunya untuk UMKM kita bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa sukses kegiatan Ya, kita ke depan. jadi saatnya UMKM diberi karpet merah nih ya Pak Bahrul. Ya, terima kasih Pak Bahrul Ulul Ilham dari Ketua DPD Apindo Sulawesi Selatan dan Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulsel ya, Plut Sulsel yang berada di bawah naungan Kemenkop ya. Saya ke Ibu Lina, Bu, kembali mungkin untuk bisa menegaskan lagi komitmen dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan fasilitasi mediasi dari para pelaku UMKM di Sulsel. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pemerintah, sebagaimana tadi saya menyebutkan di awal bahwa pemerintah sudah mengambil beberapa langkah-langkah dan kebijakan antara lain dengan melakukan himbauan dalam bentuk persyaratan termasuk kepada OPD tingkat provinsi, seluruh OPD, bahkan sampai kepada seluruh bupati wali kota. Nah, mungkin untuk pemerintah sendiri yang mengharapkan mungkin Bapak Ibu termasuk pemerintah di daerah dalam hal ini marilah kita bersama-sama mensukseskan kampanye gerakan nasional ini. Mudah-mudahan ini merupakan sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa mudah-mudahan ini menjadi momentum bangkitnya UMKM kita di masa pandemi. Jadi surat yang kami sampaikan itu mungkin menjadi suatu landasan atau menjadi suatu untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mensukseskan gerakan nasional ini. Mungkin Baik, terima kasih Bu Herlina Pakiding. Beliau adalah analis ya dari Biro Ekbang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kita akan dengarkan lagi suara dari millennials di Sulsel. Untuk itu kembali saya meminta tanggapan dari Ahmad nih. Ahmad sendiri lihat gimana untuk program Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Buatan Wisata Indonesia ini? Sebelumnya kami mungkin dari komunitas UKM terima kasih banyak untuk setiap program, untuk setiap campaign yang mau diselenggarakan yang keren-keren banget ini Pak, Bu, misalkan. Makasih banget soal itu. Terus saya juga sempat ngelirik tadi yang Pak Bahrul bilang kalau kami di UKM butuh kelanjutan dibanding hanya sekedar seremonial. Kita butuh banyak bimbingan, kita butuh banyak support dari pemerintah seperti itu. Tapi keren banget sih, asli keren banget. Apalagi soal kris aja tadi Pak
nanti bakal di pasar orang-orang beli sayur juga bisa scan ternyata, Masya Allah, keren banget. Itu Pak. Ya, tidak membayangkan ya beli sayur atau beli tahu tempe kita Iya, pakai bisa kris pakai bayarnya kris. kan. Ya, itu keren memang amat ya. Terima kasih ya. Dan ini mungkin butuh bantuan dan support peran dari teman-teman di Amat komunitas untuk bisa juga ikut mengambil peran dalam hal ini Iya, ya. siap banget. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, ini dia sustainability dari program peningkatan pengembangan kapasitas inovasi sinergi ini harus terus dijaga, Pak Rudi. Salah satu tugas dari Bank Indonesia sebagai campaign manager untuk bulan Februari tidak berhenti di bulan Februari aja kan Pak ya, sepanjang tahun pengembangan UKM ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih pendengar Smart Listener ya. Jadi memang GBBI sama GBBI ya sekali lagi ini untuk menjadikan ya produk-produk lokal itu tuan rumah di negeri sendiri ya, itu yang jelas. Nah, buat kami Bank Indonesia ya, kami senantiasa mendukung ya pengembangan UMKM ya, produk-produk lokal ini terus maju ya. Ya benar Bu, tadi ini tidak hanya berhenti di bulan Februari ini aja nih. Tadi Bu Herina juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah program yang berkelanjutan ya. Tempatnya bisa berpindah-pindah nih dan itu dilakukan berkesinambungan. Nah, untuk kami sendiri kami punya target 30 juta onboarding UMKM Bu. Jadi long way to go nih. Jadi masih banyak, nggak usah khawatir nih teman-teman yang belum sempat ya ikut onboarding kali ini ya. Nah, itu bisa kan kita bisa platform online Bu. Jadi bisa tadi ya, kita sekarang 330 di Makassar. Nah, tapi yang lain 1.300 itu ada di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya momentum ini tentu saja harus dimanfaatkan ya untuk pelaku UMKM gitu ya, untuk bisa ikut onboarding UMKM ini gitu sehingga bisa lebih maju dan tentu saja tadi bisa digital ya, bisa mengakses ke pembiayaan modalan untuk lebih meningkatkan usahanya gitu ya. Nah, buat UMKM juga harus dipacu juga untuk lebih berinovasi lagi ya, berkreasi lagi gitu ya, sehingga ya kalau produknya laku pasti kan akan akan berkreasi lagi membuat yang lebih bagus lagi dan tentu saja ekonominya akan jalan. Nah, buat smart listener semuanya ya, nah ini gerakan bangga buatan Indonesia dan wisata Indonesia ini harus diwujudkan nyata nih. Jadi silakan ya beli belanja konsumsi ya, ke wisata, jalan-jalan ke wisata ya, tempat-tempat wisata gitu ya. Nah, supaya produk-produk kita ini bisa bisa laku, bisa usahanya tambah maju gitu ya, sehingga perekonomian kita akan semakin baik. Itu Bu Ana, terima kasih teman listener semuanya, selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Rudi Bejanarko ya. Beliau adalah Deputi Perwakilan Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan ya, yang bulan Februari ini menjadi pekerjaan rumah yang besar tentunya untuk teman-teman di Bank Indonesia, bagaimana menyukseskan ya program gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia. Tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi bahwa ini tidak hanya bergerak dari pelaku UMKM-nya sendiri, tapi juga dari masyarakat seluruh Indonesia, bagaimana menunjukkan kebanggaannya akan produk dalam negeri sehingga menjadi tuan rumah dalam negeri sendiri gitu. Makan, mengkonsumsi, memakai, memprioritaskan produk dalam negeri, berwisata di wisata-wisata dalam negeri, apalagi di masa-masa COVID ini ya. Jadi tentu lebih memilih dulu untuk berwisata di dalam negeri, untuk bagaimana kita membangkitkan dan mensupport daripada pergerakan ekonomi di Indonesia dari mulai hal-hal yang paling terkecil, hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rudi untuk waktunya. Salam buat teman-teman di Bank Indonesia dan semoga sukses untuk acaranya ya Pak, tanggal 24 Februari. Ya, dan rangkaian acaranya setelah itu ingat sampai tanggal 27 Februari tadi ada beberapa program menarik tentunya ya, untuk platform digital Anda bisa pergunakan mendapatkan diskonnya besar-besaran, kemudian juga untuk Anda yang menunjukkan animo dan kecintaannya terhadap produk dalam negeri dengan memposting itu di Instagram, di media sosial, jangan lupa hashtag GBBI BWI Sulsel 2022 ya, dan ada hadiah yang sudah disiapkan untuk 30
orang pemenang 30 juta, masing-masing 1 juta, lumayan bisa belanja lagi setelah itu kan. Dan itu juga sebagai salah satu bentuk dukungan kita ya masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri. Targetnya cukup besar soalnya digitalisasi ini. Ada 30 juta UMKM yang harus masuk ke ekosistem digital sampai tahun 2023. Ini tahun depan berarti ya 30 juta besar sekali itu. Terima kasih sekali lagi juga saya ingin selain ke Pak Rudi terima kasih, ke Pak Barul Ulul Ilham silakan terima kasih ya Pak. Ibu Herlina terima kasih waktunya yang juga sudah roadshow ya dari Maros ke Makassar untuk hadir di acara ini. Amat terima kasih, salam buat teman-teman yang juga terus bersemangat dan konsisten penuh komitmen ya mendampingi para pelaku UMKM. Terima kasih untuk Anda smart listener yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk mendengarkan kembali siaran ulang ini di hari Minggu jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat ya, jam 5 sore waktu Indonesia Tengah di Smart FM Network di seluruh kota jaringan Smart FM yang Anda dengarkan di hari ini. Kita patut bersyukur untuk sebuah gerakan yang sangat mulia membangkitkan ekonomi Indonesia melalui sektor UMKM. Dan kita cukupkan sampai di sini untuk Indonesia Sepekan di hari ini 19 Februari 2022 dari Makassar, dari lobi Mezanin Golden Tulip Essential Makassar. Saya Silvana Roslin beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk Anda.